Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji dan sembah. Yang setuju katakan amin. Mari kita dudukkan kepala kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas kami, sukacita-Mu penuh atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau dasar kekuatan kami Tuhan. Engkau dasar iman kami. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hati kami, ini jiwa kami, ini roh kami Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan bersama Roh, ku pasti menang. Tinggi
hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kita siapkan lebih lagi hati kami, hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terus kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan Yesus. Dia Bapa, Bapa yang baik. Sembah Tuhan Yesus, sembah Raja mulia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syaralalalalabayaralalamaya sandiaralalamu. Hiaralalalalabayaralalamaya sandiaralalalamaya. Syaralalalalabalalabalala. Hurialalalalabalalabalalabalala. Mari angkat tangan kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari datang dengan segenap hati, sebab Kau Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segalanya, sebab Engkaulah, sebab
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi sembah Tuhan Yesus. Syaralalala bayaralala bayaralala, Kurialalala bayaralala bayaralala bayar sandi, Kurialalala bayar sandayaralala bayaralala bayar sandi, Hiryalalala bayaralala, Syaralalala balala bayaralala bayar, Syaralalala bayar, Syaralalala bayar. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya anugerah kasih-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang menaungi kami. Hati kami bersyukur di hadapan-Mu. Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji.
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami boleh tetap beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Nya dan kami siap mendengar dan mau melakukannya. Kami mau belajar menjadi taat Tuhan dalam setiap firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Itu kami mau jadikan sebagai satu standar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Engkau. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi saudara. Puji Tuhan, saya senang berada di gereja ini, bisa menikmati hadirat Tuhan, dan saya percaya saudara semuanya yang ada di rumah juga tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya ajak saudara untuk sharing tentang, saya berikan tema yaitu nature, hati Sang Bapa. Salah satu ayat yang menggambarkan sifat dasar daripada nature hati Sang Bapa yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, puji Tuhan saudara, itulah sifat dasar Allah yang begitu mengasihi seluruh umat manusia. Sampai-sampai ia mengutuskan anaknya yang tunggal, untuk supaya saudara dan saya diselamatkan dan dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dulu awalnya waktu saya baru bertobat dan saya baru belajar untuk membaca firman Alkitab, saudara pada waktu baca perjanjian lama, itu saya dapati ya, satu sisi Allah Bapa itu mengasihi umat pilihannya bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di sisi yang lain ketika umatnya ada salah satu yang jatuh dalam dosa, itu tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Ya, hukuman Allah, murka Allah langsung datang, ya, bisa habisin dia, bahkan keturunan anak-anaknya, keluarganya semua habis. Bahkan kalau ketika bangsa umat Israel berperang melawan musuh-musuhnya, itu semuanya harus dihabiskan, baik perempuan, anak-anak, bahkan ternaknya juga dihabiskan semua. Saya pikir saya waktu baca ini, waduh kok Allah kejam begitu ya. Kok kejam. Tapi pada waktu perjanjian baru, ya, kok beda. Semuanya berbicara tentang kasih.
Bahkan kalau kita lihat zaman saat ini, kita pun masih sering jatuh bangun dalam dosa. Kok enggak langsung mati? Apakah sifat dasar Allah itu berubah? Pasti tidak. Yang setuju katakan amin. Namun karena korban Kristus yang sempurna, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus rela mati buat saudara dan saya. Sehingga Tuhan Allah Bapa saat sekarang pun tidak pernah kompromi dengan dosa. Sedikit pun tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi dia melihat korban Kristus, kasih Kristus dalam hidupmu dan hidup saya. Sehingga hukuman itu tidak menimpa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, untuk mengerti lebih lanjut tentang sifat dasar, nature daripada hati Bapa, saya ingin bahas melalui kisah di Lukas 15 ya ayat 11 sampai 32 ya, itu tentang bicara tentang si bungsu dan sulung. Kita hanya bicara bungsu saja hari ini. Nah saudara, dari sini akan kita belajar tentang nature sang Bapa ya. Saudara percaya sudah sering dengar tentang kisah ini, jadi kita nggak usah bacakan ayatnya ya saudara. Saudara bisa baca di rumah ya, di Lukas 15 tadi. Nah ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam pembahasan cerita tentang si bungsu. Ya, saudara bisa catat mungkin di rumah. Yang pertama yaitu Allah Bapa menghendaki setiap kita, saudara dan saya, mengalami perubahan dalam cara berpikir, yaitu paradigma atau cara pandang, cara perspektif kita, agar cara berpikir dan cara pandang kita diselaraskan dengan pikiran Kristus, yaitu firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya ulangi lagi. Allah menghendaki setiap kita sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anaknya, untuk mengalami perubahan dalam cara berpikir, paradigma atau cara pandang, perspektif kita, agar selalu cara berpikir dan cara pandang kita diselaraskan dengan kebenaran firman-Nya, yaitu pikiran Kristus. Amin. Nah saudara terkasih dalam Kristus, saya mau cerita dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, saudara setuju enggak? Mereka suka melewati itu yang namanya pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Bisa setiap hari. Bahkan mungkin mereka bermain-main di sana, berlari-lari di sana, mungkin berteduh juga di sana. Tapi tidak sedetik pun fokus mereka atau buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu menarik perhatian mereka. Tidak sedetik pun Alkitab tidak menuliskan hal seperti itu. Sampai tiba waktunya ketika iblis menjelma jadi si ular tua, datang dan dengan liciknya dia memutarbalikkan firman. Dia bilang sama Hawa, Hawa, Allah berfirman, bukankah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh tidak boleh kalian makan kecuali yang satu itu. Wah, sambil ngomong sambil nunjuk itu si iblis. Nah, Hawa kena tuh. Tujuan iblis apa? Supaya mengalihkan pandangan mereka yang tadinya tidak pernah menarik, tidak pernah fokus untuk tertarik kepada buah itu. Hawa kena. Hawa bilang begini, salah iblis. Justru Allah berfirman, semua pohon di taman ini boleh kita makan, hanya kecuali yang satu itu. Nah dia mulai lihat. Ketika Adam dan Hawa melihat yang satu itu, dia mulai melihat itu buah dan mulai menarik hatinya. Betul enggak? Itulah sebabnya saudara, hati-hati. Jangan berdialog dengan iblis. Dan iblis mulai melancarkan serang keduanya. Dia bilang, mulai mempengaruhi pikirannya. Sekali-kali engkau makan, tidak akan pernah mati. Tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu mana yang benar, mana yang jahat. Dengan kata lain, engkau akan menjadi seperti Allah, bisa memutuskan segala sesuatu menurut keinginanmu. Tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau dengan bahasa manusia saat ini, mungkin saat itu, dalam pikiran Adam dan Hawa mulai meragukan Allah. Mulai meragukan hati Allah. Dia berpikir, oh pantesan Allah melarangnya. Karena takut disaingin. Takut tersaingin.
Jangan-jangan, nah mungkin bahasa sekarang, ada udang di balik batu. Sehingga walaupun mereka tahu firman, ngerti firman, mereka tidak bisa. Mereka tetap menolak firman dan mereka makan buah dan jatuhlah dalam dosa. Sesungguhnya sebelum mereka makan, mereka sudah jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu ketika kita mengalami perubahan pergeseran, ketika pikiran dan cara pandang kita tidak selaras dengan pikiran Kristus, itu adalah awal cikal bakal pertama kita jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Nah, si bungsu juga sama, memiliki pola cara pikir bersama, cara pandang yang berbeda juga. Seharusnya si bungsu ada dalam rumah Bapa, ada dalam segala kesediaan Bapa, harta kekayaan Bapa. Dia bisa menikmati segala-galanya. Tapi dia punya pikiran yang lain. Dia pengen nikmati itu kekayaan untuk kepentingan pribadinya. Dengan alasan datang kepada Bapa, Bapa aku pengen merantau, aku pengen dagang. Kasih gehoy, kasih jatah warisan. Dan bapaknya tentu baik, dikasihlah semuanya. Tapi dia nggak belajar dagang, dia malah foya-foya, dia habisin semua kekayaan bapaknya. Dan akibatnya terjadi kelaparan, dia harus kerja. Ya, saudara tahu di kandang babi, satu saat lapar, dia mau makan ampas babi, juga nggak dapat, nggak boleh sama teman-temannya. Bukan nggak boleh, nggak dikasih. Bayangin, itu artinya udah jatuh sampai ke bawah. Kenapa dia bisa sampai titik terendah itu? Karena dia jauh dari rumah Bapa. Yang adalah gambaran keberadaan hadirat Bapa. Ketika kita jauh dari hadirat Bapa, hidup kita sangat rentan akan dosa. Cara berpikir kita mudah dipengaruhi oleh roh dunia, oleh setiap gambaran, tayangan, oleh kesenangan pribadi. Kita sama seperti bungsu, walaupun kita sudah jadi ciptaan baru, sudah percaya kita jadi anaknya. Tapi seringkali kita masih ingin bersenang-senang. Kapan lagi? Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Kapan lagi aku menikmati dunia ini? Kapan menikmati yang hauce-hauce itu? Waduh, hauce sencing ping saudara. Kapan lagi aku bisa menikmati makanan yang nikmat? Kapan lagi aku bisa menikmati tontonan yang nikmat? Oh saudara, itulah jika awal batu kita jatuh dalam dosa. Oleh karena hari ini, engkau dengar message-nya. Apapun yang terjadi pandemi COVID ini, engkau tetap harus berada dalam hadirat Bapa. Tarik firman-Nya, renungkan firman-Nya. Agar pikiran kita dan cara pandang kita selalu diselaraskan dengan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu yang kita miliki, iblis bohwat sama kita. Iblis nggak berdaya sama kita. Yang kedua, apapun yang telah terjadi dalam hidupmu, tetaplah datang kepada Bapa dan bertobat. Dan jangan lakukan hal yang sama lagi. Yang kedua, apapun yang telah terjadi, tetap datang kepada Bapa dan bertobat. Jangan lakukan hal yang sama lagi. Ya, saudara bisa baca ayatnya di Lukas 15 yang ayat 18 sampai dengan 21. Ya. Lukas 15 ayat 18-21, saudara sendiri baca ya, karena kita waktu singkat jadi kita nggak perlu baca, saudara pasti tahu ya. Jadi si bungsu ini mengalami satu titik terendah, dari situ dia sadar, wah ngapain gua susah-susah, sampai ampas yang tidak ada nilainya aja aku nggak bisa makan, bayangin saudara. Dan mulai pikirannya mulai sadar, wah di rumah bapakku nggak seperti itu, dia kaya. Aku tinggal mau apa aja, tinggal minta, dapat. Di sini aku harus banting tulang, masih nggak dapat. Dan dia putuskan, dan ini keputusannya benar saudara. Dia tidak datang kepada yang lain, tapi dia datang kepada Bapa. Amin.
Begitu pula juga kita. Apapun yang terjadi. Mungkin saudara kita sudah jatuh bangun dalam dosa. Bahkan berulang-ulang. Baru kita minta ampun kepada Tuhan. Baru berdoa minta ampun sama Tuhan. Kita lakukan lagi. Karena apa? Di alam bawah sadar kita udah terekam. Memori-memori. Keinginan-keinginan lama. Pikiran lama. Dan iblis tahu itu. Iblis punya rekodnya. Iblis terus berusaha dalam kehidupan sehari-hari. Untuk terus menggerogoti kita. Mencuri apa yang Tuhan sediakan. Di rumah Bapa kaya. Bapa sediakan segala berkat rohani. Dan salah satu berkat rohani yang bisa kita nikmati di dunia ini adalah damai sejahtera Allah dan sukacita Allah. Amin. Tapi iblis berusaha mencurinya. Iblis berusaha untuk terus menggerogoti. Supaya apa? Dengan kehidupan fakta, pandemi COVID, dengan apa kehidupan yang sulit, pekerjaan gak ada, ya segala sesuatu sepi, dagang sepi, dan sebagainya. Supaya engkau khawatir dan takut. Ketika kita takut dan khawatir, damai sejahtera kita hilang. Sukacita yang kita harusnya bisa nikmati, hilang. Akhirnya iman kita gak bertumbuh. Itulah tujuan si jahat. Dosa. Ibarat seperti lumpur yang hidup. Tahu lumpur yang hidup? Ya, yang kalau lihat di film di Jakarta sih nggak ada. Lihat di film itu, ya, kalau udah masuk nyemplung di sana, itu cepat atau lambat itu nyemplung terus tuh. Kita semakin berontak, kita semakin berusaha untuk bangkit semakin dalam. Sampai sesak nafas dan akhirnya sampai mati. Itulah kerja dosa, lumpur dosa. Kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk kita keluar. Untuk kita berusaha gimana kita bisa selamat. Nggak bisa. Saudara juga nggak bisa. Kalau ada keterikatan dosa. Dosa itu begitu nikmat bagi saudara karena ada keterikatan. Tapi setelah itu saudara stres. Bergumul terus. Konflik batin. Hanya ada satu sosok yang bisa menolong kita, yaitu Bapa kita. Amin. Bapa kita dari atas. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengangkat kita dari lumpur dosa. Itu. Hanya Dia yang bisa. Jangan jauh dari hadirat Bapa. Apapun yang terjadi, tetap datang kepada Bapa. Dia Bapa yang selalu mengasihi apapun keadaan kita. Yang ketiga, nature hati Sang Bapa selalu rindu untuk mengampuni daripada menghakimi dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya ulangin. Nature hati Sang Bapa selalu rindu untuk mengampuni daripada menghakimi dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu pula juga seharusnya saudara dan saya yang punya nature yang sama. Karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibenarkan. Amin. Ya, ayat yang ke 22 ya. Ini kita baca deh saudara ya. Sebentar. 15 ayat yang ke 22 sampai 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah saudara, luar biasa hati Bapak. Si bungsu itu datang jauh-jauh, Bapak sudah melihat, dia membuka tangan. Amin. Dia enggak lagi tanya, lu kok habisin hartaku? Lu ini anak enggak berbakti. Apa yang lu sudah buat dosa tahu? Enggak. Dia sepatah-patah pun enggak keluar dari hati Bapak. Anak cuma bilang, aku enggak layak jadi anak Bapak. Jadikan aku hambamu. Bapak, udah. Aku senang kau kembali. Ayo kasih jubah. Ayo kasih cincin. Bahkan dipotong itu lembu. Luar biasa saudara.
Tidak ada yang sedahsyat, tidak ada yang begitu besar kasihnya selain hati Bapa. Itulah nature dari Bapa. Amin. Apa tujuannya? Tujuannya Bapa hanya satu. Yang terhilang mau kembali dapat terhubung dengan hadirat Bapa. Itu saja saudara. Itu saja. Bapa mencari hubungan. Dia sebagai orang tua. Dia sebagai Bapa kita sebagai anak-anaknya. Dan dia mau anak-anak yang terhilang hari ini ketika engkau mendengar firman ini kembali datang. Walaupun hati nuranimu bilang begini, aku gak layak, aku sudah dosa, aku sampai malu minta ampun lagi sama Tuhan. Aku gak bisa doa muji nyembah Tuhan. Gak ada gairah lagi, kering. Tapi Bapakmu tetap, nak, datang kepadaku. Datang kepadaku. Kristus telah mati untukmu. Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Untuk supaya kita diangkat jadi anaknya. Kita memiliki hubungan khusus. Tidak ada seorang bapak di dunia ketika anaknya error kebangetan. Langsung diusir keluar. Tetapi ketika anaknya mau bertobat dan berbalik, dia selalu merangkulnya. Begitu hati bapak yang jauh lebih daripada bapak-bapak di dunia ini. Amin. Amin. Saya berdoa, message ini, hari ini yang kau dapatkan. Dan selama ini, kita meragukan kebaikan Tuhan. Mungkin kita sudah kecewa dengan keberadaan saat-saat ini. Serba sulit, serba terbatas. Mungkin saudara juga kecewa banget sama Tuhan. Kenapa gak bela? Kenapa gak kasih kehidupan yang baik? Kehidupan yang lebih oke? Kok orang lain bisa lebih oke? Saudara iri, saudara salahkan Tuhan. Kenapa aku putus dengan pacarku? Saudara salahkan Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Dan mungkin ada yang udah jatuh bangun dalam dosa. Dan sebagainya. Dan saudara menderita secara batin. Saudara senang, nikmat sesaat. Tapi penderitaannya jauh lebih lama. Oleh karena itu, hari ini ambil keputusan. Datang kepada Bapa. Masuk dalam hadiratnya. Belajarlah doa, memuji, menyembah Dia, baca dan renungkan firman. Mungkin awalnya susah, mungkin tidak bisa karena udah lama seakan-akan kau jauh dari Bapa. Tapi percayalah, pikiranmu mulai selaraskan. Bapa tidak pernah menolak anak yang mau datang kepada Dia. Bapa tidak pernah menolak kalau Bapa anak sungguh-sungguh bertobat. Mulai selaraskan pikiranmu. Dan mulai selaraskan apa yang Bapa perintahkan. Dan itu yang kita lakukan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Biar saat ini satu anugerah Tuhan turun. Baik saudara di mana berada, baik di rumahmu masing-masing, dimanapun engkau mendengar firman pagi hari ini. Hadirat Tuhan datang dalam hidupmu. Engkau tidak lagi melihat menjadi sosok pribadi yang kotor, yang najis, yang jauh dari Tuhan, yang tidak mungkin Allah sanggup mengampuni engkau. Tapi hari ini segala sesuatu itu tipu daya muslihat iblis itu dicabut dari dalam nama Yesus, keluar dari pikiranmu. Yang kita lakukan datang kepada Tuhan, minta ampun, terima anugerah. Dan Dia tidak akan tanggung-tanggung. Dia tidak hanya mengampuni saudara, tapi Dia memberikan yang terbaik. Engkau akan lihat segala sesuatu yang rumit dalam hidupmu. Pergumulan, kesulitan yang membuat engkau kecewa. Satu persatu akan terurai begitu saja. Satu persatu akan terbuka begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan melihat, wow, Bapa kita awesome. Bapa kita luar biasa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang rindu untuk selalu melekat kepada Tuhan. Mulai bertumbuh dalam hidupmu. Mulai bertumbuh dalam hidupku. Hati yang selalu senang ada dalam hadiratnya. Hati yang selalu mencintai dan mengasihi Dia selalu ada dalam hidupmu dan hidup saya. Dan iblis tidak bisa ngapa-ngapain lagi terhadap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari terobosan yang terjadi atas hidupmu dan hidupku. Dalam nama Yesus, orang anak yang terhilang kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah saat ini. Terjadilah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, dan sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, apa yang Kau ingin untuk kami kerjakan. Biar Tuhan, kami minta anugerah-Mu dan kemampuan daripada Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk terjadinya suatu perubahan cara berpikir dan cara pandang kita, yang selama ini mungkin kita masih banyak dipengaruhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran apa kata orang, pikiran sekeliling kita Tuhan, dan cara pandang kita banyak melihat yang namanya fakta, yang suka mempengaruhi alam bawah sadar kita. Tuhan, tolong, ya Roh Kudus saat ini, kami mau terbuka semuanya dan kami mau buang segala sesuatu yang salah dalam cara berpikir kami, cara sudut pandang kami, dan kami mau menerima sepenuhnya. Apa yang menjadi firman-Mu, apa yang Kau perintahkan kepada kami, apa yang Kau firmankan, kami terima sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami bisa terus mentaati setiap firman-Mu, untuk kami bisa terus sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Dan kami tidak lagi mudah tergoda atau mudah terus jatuh dalam tipu daya muslihat si jahat Tuhan. Sehingga Tuhan membuat hidup kami mengalami jatuh bangun terus. Kami tidak mau semua itu. Itu semua akan sudah berlalu. Dan kami mau memulai suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu terjadi atas setiap kami. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan ini. Layakan kami, sucikan, kuduskan kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Agar kami dapat masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Dan juga Tuhan, kuduskan setiap alat sarana yang kami pakai. Baik anggur atau air, ya, roti atau biskuit yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku materaikan air dan anggur yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku materaikan kuasa dalam yang kudus, yang melambangkan kuasa nama yang kudus Tuhan. Dan juga Tuhan, roti dan biskuit yang melambangkan tubuh-Mu yang kudus, aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika kami sama-sama masuk dalam perjamuan ini, hadirat-Mu turun atas kami. Dan Tuhan, berkat-Mu Kau nyatakan, membuat kehidupan kami memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan. Sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu adanya. Demikian kami dan Engkau dan Bapa adalah satu adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan anggur dan roti masing-masing di rumah. Sementara saya akan bacakan firman Tuhan, saudara tinggal mengaminkan saja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, angkat ini roti tinggi-tinggi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia begitu baik dan setia kepada kita semua. Oleh darahnya kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita, baik dosa lama kita, baik dosa yang sekarang kita lakukan, maupun dosa yang akan datang. Tuhan Yesus telah mati buat kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Rumah yang baik, kendaraan, teman, sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan. Makan minum kami ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Kami bersyukur. Bapa ajarkan kami ya Tuhan. Terus berpegang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa kasih karunia-Mu tidak berkesudahan dan kami disediakan tempat yang kekal di dalam rumah-Mu yang kekal ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah selama hidup kami di bumi ini ya Tuhan, kami tetap membaca firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat kami, GBI Green Garden, mulai dari gembala kami ya Tuhan, Pak Freddy Halim, para pengerja, para jemaat. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan, berjalan sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kami juga tak lupa ya Tuhan berdoa bagi gembala rohani kami Pak Niko beserta keempat wakil. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan untuk mengorganisasi, mimpin ya Tuhan GBI ya Tuhan Gatot Subroto, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat bagi mereka. Kami tak lupa juga ya Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia pada masa-masa COVID ini ya Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil, para menteri,
para anggota DPR, MPR, sampai kepada para wali kota, bupati, gubernur ya Tuhan, sampai kepada kepala suku, sampai kepada kepala keluarga. Tuhan berkati kami. Seluruh kehidupan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan memimpin. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera sukacita. Berkati semua sektor ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan bernegara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau dahsyat bagi Indonesia. Engkau memberkati kami dengan dahsyat. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan terang. Biarlah gereja-Mu menjadi teladan. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan Yesus menjadi ya Tuhan Yesus penghiburan dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, baik di pedesaan, baik di pedalaman, di kota ya Tuhan. Mereka semua bekerja di dalam nama-Mu. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Juga para jemaat ya Tuhan, di dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami semua membutuhkan Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus ya Tuhan Yesus menaungi kami ya Bapa. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami siap menerima berkat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.